Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi kembali. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini saudara. Kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati sepanjang hari saudara. Namun sebelumnya, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu memohon tuntunan Tuhan menyertai kita sepanjang hari. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai hidup kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita renungkan pagi ini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Demikian jauh pembacaan ini saudara. Kira Tuhan menolong kita sehingga kebenaran ini boleh menjadi pandu memimpin hidup kita di sepanjang hari saudara. Mari kita akan merenungkan kebenaran ini bahwa satu topik. Pastikan bahwa hidupmu tidak salah jalur saudara. Ini yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Firman Tuhan kalau kita baca di dalam Keluaran 20 ayat 6, di sana firman Tuhan berkata, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Artinya orang yang komitmen dengan Tuhan akan tetap disertai Tuhan, dikasih dan diberkati Tuhan saudara. Pada bulan September tahun 1983 saudara, ketika pesawat Korean Airlines dengan nomor penerbangan 007 berangkat dari Alaska menuju Korea, rupanya ada kesalahan kecil pada komputer navigasi yang tidak diketahui oleh awak pesawat itu saudara, di mana arah penerbangan mereka bergeser 1,5 derajat saat berangkat dari Alaska. Lalu setelah mereka berjalan atau terbang kira-kira 100 mil, perbedaan itu masih belum terdeteksi saudara. Namun pesawat 747 itu terus melenceng dari jalur yang seharusnya. Ya awalnya 1,5 derajat, tetapi lama-kelamaan itu akan semakin melenceng saudara, sehingga dia melintasi wilayah udara Uni Soviet pada saat itu. Dan radar Rusia menangkap kesalahan itu, dan pada saat itu langsung pasukan angkatan udara Rusia merespon dengan mencegat Korea Airlines 007 itu dan mengeluarkan tembakan yang menyebabkan pada saat itu semua penumpang dari pesawat Korea Airlines itu meninggal dunia. Karena pesawat itu meledak karena ditembak oleh jet tempur oleh Rusia pada saat itu. Hanya karena selisih 1,5 derajat. Itu berarti saudaraku bahwa fokus ataupun tetap pada jalur yang sebenarnya sungguhlah penting dalam kehidupan kita. Karena tanpa fokus yang jelas dan kuat dan kita bisa berubah arah, itu akan menimbulkan pergumulan, menimbulkan kegagalan, menimbulkan masalah besar, bahkan kehancuran dalam kehidupan kita.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat renungan kita saat ini, firman Tuhan sangat jelas memberikan pandu kepada Yosua hamba Tuhan, ya, ketika dia hendak mengganti Musa hamba Tuhan yang telah meninggal itu. Firman Tuhan mengatakan kepada dia, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan hari ini, saudara. Artinya firman Tuhan ini meneguhkan hati Yosua pada saat itu, yang sedang dalam kebimbangan, keraguan-raguan, ketidakpastian, atau dia merasa bahwa dia tidak sanggup melakukan itu, sehingga hatinya galau, saudara, pada saat itu. Tetapi firman Tuhan meneguhkan dia supaya dia kuat dan dia tetap fokus untuk melakukan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dikatakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dalam segala hal yang kau lakukan dalam kehidupanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini perintah yang menuntun kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita kuat untuk tetap konsisten di jalur yang ditentukan Tuhan bagi kita. Sebagai orang beriman, Tuhan mau saudaraku, supaya mata kita tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan jangan menoleh ke kanan atau ke kiri, tetaplah fokus supaya apapun yang kita lakukan, ya, dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, dikatakan engkau beruntung kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau melangkah, karena fokus Tuhan akan menuntun kita kepada kehendak rencananya. Tentu itu menjadi keberkatan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan kita hari ini, kita diajak sejenak untuk merenung dalam kehidupan ini. Betapa sering sebenarnya kita telah membiarkan kehidupan kita lari dari jalur yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita tidak hidup lagi seturut dengan kehendak Tuhan, oleh karena bujuk rayu, oleh karena, ya, kalau kita perhatikan saudaraku, arus dunia yang dahsyat, yang senantiasa berusaha untuk menarik kita, berusaha untuk menyeret kita mengikuti keinginan-keinginan daging kita, keinginan-keinginan dunia, yang membuat kita tidak bisa fokus lagi untuk mengikuti kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga kita keluar dari jalur yang ditentukan oleh Allah. Betapa ruginya hidup kita ketika kita, saudaraku, keluar dari jalur Tuhan, maka kita akan tidak bisa lagi menggapai kehendak Tuhan dalam hidup kita. Rencana Tuhan akan tidak bisa kita gapai lagi dalam kehidupan kita. Mungkin kita lari dari jalur itu karena kita terlalu kompromi dan kita membiarkan standar moral, ya, dunia ini menggeser kita mungkin sedikit demi sedikit dari, ya, jalur yang telah ditentukan oleh Tuhan. Ya, ini penting bagi kita. Jika kita sudah merasa hidup kita mulai bergeser dari jalur yang ditentukan Tuhan, hari ini, pagi ini, firman Tuhan mengingatkan kita, saudaraku, mari kita kembali kepada jalur yang ditentukan Tuhan. Kembalilah kepada firman Tuhan. Ikutlah petunjuk Tuhan dalam kehidupan saudara. Supaya kemana engkau melangkah, engkau diberkati Tuhan. Supaya kemana engkau pergi, engkau akan beruntung, kata firman Tuhan. Mengapa kita sering merasa hidup ini gagal? Sesungguhnya, saudaraku, bukan karena Tuhan tidak mempunyai rencana yang indah bagi hidup kita, tetapi karena kita tidak hidup dalam rencana Tuhan itu. Karena firman Tuhan katakan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau, ya, rancangan hidup masa depan penuh harapan, bukan kecelakaan. Tetapi sering kita merasa kita gagal, kita sering kecewa oleh karena apa yang kita harapkan tidak bisa gapai dalam hidup ini, saudara. Itu artinya kita sedang melangkah di luar jalur, kita sudah tidak fokus mengikut Tuhan lagi. Itu sebabnya, saudaraku, pagi ini ketika kita merasa hidup kita seperti itu, kita sadar bahwa kita sudah lari dari jalur Tuhan, ya, mari kita kembali kepada Tuhan. Lekas, saudaraku, arahkan diri Anda kembali ke jalur yang telah ditetapkan Tuhan bagi kita. Ada firman yang bisa menuntun kita pagi ini. Mari, jangan biarkan penyimpangan itu berlarut
dan membuat Anda semakin jauh melenceng dari rencana Tuhan, sehingga setan mengambil alih arah hidup saudara, dan itu menjadi kehancuran bagi masa depan hidup saudara. Pakailah segala perintah Allah sebagai penuntun arah dalam hidupmu. Firman Tuhan itu bisa menjadi pandu, karena firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dia bisa memandu hidup kita kembali kepada Tuhan. Mari datanglah kepada Tuhan. Biarlah firman ini meneguhkan kita kembali, sehingga kita bisa dituntun pada jalur yang benar untuk bisa juga menggapai dan meraih segala berkat yang telah ditentukan Tuhan, memenuhkan sukacita kita di hari ini. Apapun pergumulan saudara hari ini, biarlah firman ini membawa kita kembali kepada Tuhan untuk bisa menggapai segala impian kita di dalam Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita saudara. Mari kita berdoa memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami di pagi ini. Dengan begitu indah Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak lari dari fokus iman kami. Tuhan mau supaya kami tetap berjalan menurut firman-Mu, supaya kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya kemanapun kami melangkah kami tetap menjadi pribadi yang beruntung karena diberkati dan disertai Tuhan. Berkati umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang putus asa diberikan harapan oleh Tuhan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan berikan kepada mereka kelegaan pagi ini. Hamba tetap berdoa untuk umat-Mu yang mendengarkan renungan doa ini, yang sedang terbelenggu dalam sakit penyakit apapun yang diderita mereka, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang baik, ulurkan tangan-Mu, jamah penyakit mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Itulah harapan kami pagi ini. Tuhan yang baik, hamba juga doakan bagi begitu banyak anak Tuhan yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Yang mencari jodoh pun diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan Tuhan, biarlah mereka juga boleh menikmati anugerah-Mu. Berkati buah kandungan mereka sehingga mereka pun dengan sukacita. Hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan. Tuhan campur tangan memimpin hidup mereka di dalam kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Hamba doakan juga saat ini anak-anak-Mu, umat-Mu yang hari ini bersukacita karena mereka berulang tahun, mendapatkan rezeki baru dari Tuhan. Ingatkan supaya mereka tetap dapat bersyukur. Penuhkan sukacita mereka, bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan bagi hidup mereka. Ada juga banyak umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan ini. Mereka sedang terbelenggu oleh beban hidup yang berat. Ada juga yang sedang dibelenggu oleh kuasa-kuasa setan dan kuasa gelap. Tuhan yang baik, mereka mendengarkan doa ini berharap bahwa Tuhan akan menolong. Kiranya tangan Tuhan tertumpang untuk menjamah mereka, melepaskan, membebaskan mereka, dan memberkati mereka pagi ini semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetaplah semangat saudaraku, semangat, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu, mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami saudaraku untuk selalu membagikan, men-share renungan ini, supaya ada banyak juga orang bisa menonton dan mereka pun diberkati Tuhan. Bagi saudara yang sudah menonton, mari bantu kami mengembangkan pelayanan ini untuk tetap mau men-share saudaraku. Juga memberikan komentar yang baik, like, terlebih men-subscribe saudara, supaya pelayanan ini bisa tetap berkembang. Kita dukung bersama. Mari kita mengembangkan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Tentu berkat sukacita bagi kita semuanya saudaraku. Itulah harapan kami pagi ini. Akhirnya, saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Soresa Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.